Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, wacana Depok ingin bergabung ke ibu kota mencuat, tetapi apa saja yang harus dikaji dan apa plus minus jika wilayah penopang ini bergabung ke ibu kota? Kita langsung bergabung dengan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat siang Kang Yayat, salam sehat Kang. Ya, sehat selalu Mbak Eva. Baik, Kang Yayat. Ya, wacana ini kembali muncul, sebetulnya isu lama, tetapi muncul kembali wacana Depok bergabung dengan Jakarta. Tanggapan Anda terutama dari sisi tata kota? ya, pertama begini, dari sisi tata kota, penggabungan wilayah itu tentu punya pengaruh ya. Ada sisi keuntungan bagi daerah yang bergabung dengan daerah yang lebih besar pendapatannya, tapi daerah yang punya pendapatan besar belum tentu ketika ada penggabungan wilayah itu menjadi sesuatu punya nilai plus. Karena semua pasti harus dikaji sisi keuntungan dan kerugian. Pertama satu, kalau dari sisi Depok sudah dikatakan banyak harapan, ketergantungan tentang potensi pendapatan asli daerah yang kemungkinan besar kalau digabung dengan Jakarta APBD-nya akan meningkat. Tetapi dari sisi status tadi dikatakan administratif kewilayahan akan terdegradasi statusnya dari wilayah otonom kalau bergabung dengan DKI dengan status wali kota sebagai administratif, tentu hilang deh daerah otonomnya. Karena ingat, Jakarta itu adalah kota dengan status provinsi, di mana para wali kotanya itu adalah wali kota administratif. Sementara Depok adalah wilayah otonom, ada DPRD-nya, ada otoritasnya. Nah, di sini kan akan timbul dilema. Dalam konteks kalau misalnya digabungkan, ada implikasi administratif, administrasi otoritas atau otonom daerah yang berubah. Nah, yang kedua, dari sisi Depok, ini ada kendala besar dalam penggabungan ini. Pertama satu, dari struktur wilayahnya, yang dikatakan memang ada kendala dalam konteks struktur jaringan jalan dan pertumbuhan kawasan yang memang akan menjadi persoalan sendiri kalau digabungkan dengan Jakarta. Ada gap ya antara kemajuan Jakarta dengan Depok. Tetapi pasti semua orang berharap ya penggabungan akan memberikan kontribusi terkait pendapatan. Nah, dari sisi lain sebetulnya antara Depok dengan Jakarta tanpa digabung pun secara fungsional udah bergabung ya. Bergabungnya ada ikatan interaksi yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang loh, apa itu? Contohnya 40% warga Depok itu bergantung Jakarta, setiap hari bekerja di Jakarta, tinggalnya di Depok. Dan ini memberikan kontribusi secara tidak langsung sebetulnya. Contohnya apa? Indeks pembangunan manusia kota Depok itu adalah nomor 3 di Jawa Barat. Sesudah kota Bandung, kota Bekasi, kota Depok, kota Cimahi, dan kota Bogor. Indeks pembangunan manusia di Depok yang tinggi khususnya pada daya beli itu karena sebagian besar pendapatan warga Depok itu cukup tinggi karena pengaruh kerja di Jakarta. Baik. Jadi sebetulnya ada kontribusi yang secara tidak langsung sudah diberikan oleh warga Depok yang bekerja di Jakarta. Tetapi persoalannya memang tadi beban bangkitan antara Depok dengan Jakarta ketika warga Depok makin sejahtera yaitu pada beban transportasi. Jadi macet itu antara Depok dengan Jakarta, sementara persoalan-persoalan lain seperti kebutuhan perumahan, ruang terbuka hijau, itu menjadi persoalan besar karena besarnya beban Depok dengan penduduk yang tinggi dan pendapatan yang terbatas. Nah, yang menarik lagi apa? Kalau Jakarta bisa dikatakan metropolitan mandiri. Mandiri dalam arti penduduknya besar, keuangannya besar. Sementara Depok masih dalam kategori metropolitan setengah hati dalam tanda kutip ya. Penduduknya besar, tapi keuangannya masih terbatas, sehingga betul-betul memerlukan perhatian. Ini jangan-jangan wacana ini sengaja dilontarkan sebagai bentuk curhat, tolong bantulah daerah-daerah sekitar Jakarta yang mendapat beban dari persoalan yang dari Jakarta sendiri. Kang Yayat, jadi lebih banyak untungnya atau ruginya nih kalau Depok gabung ke Jakarta? Pertama satu, keuntungan apa yang didapat? Bagi Depok, sisi keuntungan jelas. Berharap ada kontribusi dari anggaran yang cukup tinggi yang didapat dari DKI. Tetapi sisi kerugiannya bagi DKI adalah bebannya bertambah besar, yaitu apa? Pertambahan jumlah penduduk
dan persoalan-persoalan lain yang memang dalam hal ini harus dibagi rata antara Jakarta dengan wilayah barunya. Tentu dalam hal ini Jawa Barat perlu dipertanyakan karena selama ini sebetulnya Jawa Barat itu merasa bahwa Depok adalah frontage, wajah depan Jawa Barat di DKI. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah kontribusi Depok terhadap Jawa Barat tinggi. Kalau Depok bergabung dengan DKI, tentu Jawa Barat dirugikan karena otomatis selama ini Depok itu adalah wilayah Jawa Barat, tetapi lebih dekat dengan Jakarta dibandingkan dengan Kota Bandung. Jadi dari sisi Jawa Barat pun pasti ada persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan sisi kepentingan lain yang memang tidak boleh diabaikan. Tetapi dalam hal ini, itulah yang sebetulnya harus dibicarakan. Karena selama ini selalu ada harapan kalau bergabung dengan Jakarta, setiap daerah seakan-akan berpikir akan mendapatkan sisi keuntungan dari sisi anggaran. Padahal masalahnya bukan sekedar di anggaran, tapi juga pada persoalan lain yang juga harus diselesaikan di dalamnya. Baik, masih harus dibicarakan, masih harus dikaji secara mendalam berbagai aspeknya ya, Kang Yayat. Terima kasih pengamat tata kota Yayat Supriyatno sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat, Kang Yayat.